Baik, kita sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan Allah di atas ya. Yang pertama, dalil fitrah. Dalil fitrah ya jelas bahwasanya semua orang mengatakan Allah di atas. Padahal fitrah manusia, fitrah orang awam, fitrah anak kecil itu bukan dalil, karena di dalam Islam sumber hukum atau dalil itu adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Katanya harus ikut Al-Quran dan hadis. Sekarang kok malah ikut orang awam dan anak kecil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas dan membantah dalil dari Ustadz Wahabi, yaitu Ustadz Firanda. Ustadz Firanda mengatakan bahwa Allah Ta'ala ada di atas langit. Di antara dalil yang dikemukakan adalah dalil fitrah, yaitu fitrah manusia. Bagaimana maksudnya? Begini. Jadi Ustadz Wahabi lulusan Madinah ini mengatakan bahwa fitrah manusia itu mengatakan Allah ada di atas langit. Misalnya orang awam mengatakan bahwa Allah ada di atas, atau anak kecil ketika ditanya, anak kecil mengatakan Allah ada di atas. Kata Ustadz Wahabi, ini menandakan bahwa Allah ada di atas. Kata Ustadz Firanda, fitrah orang awam, fitrah anak kecil mengatakan bahwa Allah ada di atas langit, berarti ini sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada di atas langit. Pertanyaan mendasar, kok bisa ya orang awam dan anak kecil dijadikan dalil atas sebuah keyakinan, atas sebuah akidah? Wow. Maka tanggapan kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah begini, bahwa fitrah manusia itu bukan dalil. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, fitrah manusia bukan dalil, karena di dalam Islam sumber hukum atau dalil itu adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ini adalah sumber hukum di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disepakati. Tetapi ada juga di dalam madhab-madhab tertentu ada yang tidak disepakati. Tetapi fitrah manusia itu bukan dalil. Maka kita perlu bertanya kepada Wahabi ini, katanya kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis, harus ikut Al-Quran dan hadis, harus ikut manhaj salaf. Lah, sekarang kok ikut anak kecil, kok ikut orang awam? Ini kan namanya mencela-mencela. Kemudian kalau kita membaca Al-Quran, maka ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kalian bertanyalah kepada ahli dzikri. Di sini ada menurut para ulama mengatakan adalah orang yang tahu atau ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Jadi kata Al-Qur'an, kalau kita tidak tahu tentang Islam, maka kita harus bertanya kepada orang yang berilmu. Kita harus bertanya kepada ulama. Kalau kita tidak tahu, kita bertanya kepada orang yang tahu, yaitu orang yang belajar ilmu, yang memiliki sanad sampai kepada Rasulullah. Jadi bukan anak kecil, bukan orang awam sebagai landasan keilmuan kita, sebagai landasan dari agama kita, tetapi orang yang berilmu, yaitu ulama, orang yang belajar kepada gurunya sampai kepada Rasulullah. Maka sekali lagi kami tegaskan bahwa fitrah orang awam, fitrah anak kecil yang mengatakan Allah ada di atas langit tidak bisa dijadikan dalil di dalam Islam, apalagi di dalam masalah akidah. Baik, kita lanjutkan. Kalau Wahabi menjadikan fitrah sebagai dalil kebenaran, menjadikan fitrah sebagai dalil bahwa Allah benar-benar ada di atas langit, maka akan kacau. Kenapa demikian? Karena fitrah manusia itu bisa saja berbeda. Misalnya fitrahnya orang Kristen, bisa saja orang Kristen menganggap bahwa Tuhan bukan ada di atas langit, tetapi Tuhan itu ada di tiang salib. Begitu juga misalnya fitrah orang Hindu atau orang Buddha, atau fitrah dari penyembah api, penyembah pohon, maka Tuhan mereka bukan ada di atas langit, tetapi bisa jadi ada di api,
atau berupa api, atau berupa pohon. Dan pohon nggak ada di langit kan. Jadi anggapan manusia terhadap Tuhannya ada di mana, yang oleh Wahabi itu disebut sebagai fitrah, itu nggak bisa dijadikan dalil atas kebenaran bahwa Allah Ta'ala benar-benar ada di atas langit. Karena fitrahnya setiap pemeluk agama itu bisa saja berbeda-beda. Dan yang menganggap Allah Ta'ala duduk di atas langit itu ya fitrahnya mujassimah, fitrahnya orang yang menjisimkan Allah dan menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan fitrah ahlus sunnah wal jamaah, fitrah ulama-ulama salaf, mereka tidak berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nongkrong di atas langit, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di sebuah arah, diliputi oleh tempat, diliputi oleh arah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan jisim, dan hanya jisim yang bisa berada di sebuah arah atau berada di sebuah tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ada sebelum ada arah, sebelum ada tempat. Dan ketika ada arah dan ketika ada tempat, Allah ada seperti sedia kala, yaitu Allah ada tidak bertempat dan tidak berarah, tidak diliputi oleh tempat, tidak diliputi oleh arah. Allah ada pada zat-Nya sendiri. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam At-Tahawi, salah satu ulama salaf, di dalam Aqidah At-Tahawiyah. Beliau menulis dalam kitab tersebut begini: Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci, anil hududi, dari batas-batas, wal ghayat, dan batas-batas, wal arkan, dan bagian-bagian, wal a'dha, dan anggota tubuh, wal adawat, dan alat-alat, misalnya mata, tangan, telinga. La tahwihi, nah ini yang paling penting untuk kita garis bawahi. La tahwihi, tidak meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala al jihatu, arah-arah asitu yang 6. Arah yang 6 itu berarti atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bertempat atau tidak berada di sebuah arah yang 6. Ini keyakinan dari ulama salaf, yaitu Imam At-Tahawi. Maka jika ada sebuah kelompok dari umat Islam yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertempat, ada di sebuah tempat, atau berada di arsy, berada di atas, berada di atas langit, nah ini berarti tidak sesuai dengan akidah ulama salaf, tidak sesuai dengan keyakinan ulama salaf. Keyakinan seperti ini bisa saja merupakan keyakinan dari aliran mujassimah atau aliran musyabbihah, yaitu aliran yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berjisim, yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kesamaan dengan makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan bahwa laisa kamitslihi syai'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan sesuatu apapun. Bahkan jika terpikir atau terbesit di dalam hati kita tentang Allah, maka Allah tidak sama dengan apa yang ada atau yang terbesit di dalam hati kita. Kata ulama ahlus sunnah wal jamaah, ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dalik. Jika ada sesuatu yang terbesit dalam hatimu tentang Allah, maka Allah tidak sama dengan apa yang ada di dalam besitanmu, apa yang ada di dalam hatimu. Kenapa? Karena memang Allah tidak sama sekali dengan makhluk.